Super Friends, balik lagi di program kesayangan lo semua, Super Talks bersama gue Bimo Kusumo. Dan seperti biasa nih Super Friends, sebelum kita mulai obrolan seru kali ini, gue mau kasih tahu bahwa semua kru dan juga bintang tamu di Super Talks edisi kali ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku selama acara berlangsung. Jadi buat semua Super Friends yang lagi dengerin podcastnya Super Talks dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan dan semoga lo semua dalam keadaan yang sehat selalu dan bahagia tentunya. Oke, kali ini gue mau ngobrol sama orang-orang yang punya kantong mata hitam-hitam. Gara-gara main game. Jadi Super Friends, pasti lo tahu yang namanya PC, mobile, dan juga konsol gaming. Yang mana ketiga platform game ini punya kelebihan masing-masing. Di Super Talks kali ini sudah ada 3 kawan-kawan saya ini yang hadir ya. Pro gamer, bukan programmer ya. Pro gamer. Dari yang paling kecil dulu ada Mas Garit Dewana. Mas Garit apa kabar? Sehat. Lalu ada, nyebutnya langsung nama panggilannya apa? Po aja ya. Oke, dari mewakili mobile gaming. Asik. Dan Mas Arul. Halo Mas. Yang kali ini juga mau menampilkan kebisaan lain selain main konsol ya. Iya. Kita sambut Mas Arul, silahkan open mic kali ini Mas Arul ya. Oh, jangan ya. Nanti gak lucu. Oke, kita akan kupas banget nih masalah 3 platform game ini ya. Dari masing-masing sudut pandang nih. Dari konsol, dari mobile, dan juga dari PC. Kelebihan, kekurangan, dan pastinya gue pengen tahu sih pribadi yang lebih cuan tuh kalau kita main apa sih. Tapi nanti aja ya. Ngeliat game dari platform konsol. Itu gimana tuh? Game konsol tuh kan tinggal main aja sih sebenarnya, nggak perlu mikirin spek. Bayar, mau tinggal main tetap bayar. Belinya banyak. Oh iya. Kalau nggak rental ya. Iya betul. Begitu. Tadi kalau misalkan game konsol kan nggak perlu mikirin spek. HP kan juga mikirin kan berapa RAM dan lain sebagainya. Jadi kalau konsol kan ya udah tinggal beli konsolnya, ya udah tinggal main, happy, udah. Oke, ini kita langsung dulu deh kalau ke Po tuh, kalau dari sisi kacamatanya Po sendiri, mobile gaming tuh gimana sih? Kalau mobile game tuh kayak kita mikirin HP nih. Kalau misalnya main game Mobile Legends atau PUBG kan HP-nya tuh harus yang kayak RAM-nya gede yang gitu-gitu kan. Cuman enaknya ya gamenya gratis, tinggal install doang. Oh tapi ya iya sih, paling iya HP iya. doang pikirannya gitu. Tinggal in-app purchase-nya aja ya, kayak beli skin atau segala macam. Tapi kan sekarang dibeliin sama RRQ. Enggak dong, oh enggak ya? tetap. Oh kirain gimana sih, beliin lah. Enggak jadi deh masuk RRQ. Enggak. Oke, kalau Mas Garit. Kayaknya tuh yang paling ribet PC, bener gak sih Mas? Iya sih, emang apa ya, maksudnya dari segi kita kalau ngerakit PC kan ngeliat VGA harus kompak sama mobonya. Terus nanti Mobo itu apa Mas? Motherboard. Oh. Terus nanti VGA itu berarti nanti menentukan kita pasang power supply-nya berapa gitu loh. Dan yang jelas ya paling ribet juga udah kita ngerakit PC-nya mahal, gamenya bayar segala macam. Ya ada yang bajak sih, tapi kan tapi kan tidak dianjurkan. Dan kalau online pun kan biasanya harus bayar, harus beli gitu. Tapi mungkin kalau keunggulan dibandingkan yang jelas kelihatan kan perbandingannya kalau sama konsol. Kalau konsol kan biasanya ke cap di 60 fps ya. Nah kalau PC itu bisa lebih, kadang bisa sampai 120 fps, jadi lebih smooth. Terus kualitas gambarnya lebih bagus. Kalau sama mobile ya. Oke, gak apa-apa. Tengil banget. Iya sih. Oh ternyata bukan, oh ya itu memang speknya ya, bukan karena jaringan dan internet juga lah ya. Kalau untuk jaringan itu nanti ngaruhnya ketika di gameplay ada latensinya. Oh latensi ya tuh. Gitu. Kalau di CS begitu tuh. Mandek. Pas lagi lancar udah mati. Iya betul. Mendingan gue pakai CL Bob Cycle 00,01 gitu. CL Max Speed gitu. Oke, tapi sebelum kita lebih dalam, sebenarnya udah dari kapan sih kalian tuh suka sama game? Mungkin dari Po dulu. Dari kalau main game kayaknya dari kecil deh. Ibu tuh suka apa ya, ngasih game online gitu loh. Tapi Ibu gamenya ngasih tuh... game online? Iya, tapi
Boleh tukeran ibu nggak? Boleh tukeran ibu nggak? Iya. Belum pas sekolah, cuman kayak gamenya tuh game-game kayak game pendidikan gitu loh. Hah? Oh, Parampa. kayak... Hah? Parampa. Itu apa lagi Ayo Parampa? Parampa. Kelihatan umurnya aja. Seumuran Gua nggak kita tahu ya. lagi Parampa. Game Parampa. pendidikan. Iya jadi kayak apa ya, nanti kalau dulu pakai CD ya. Iya, Dulu iya. pakai CD terus nanti Nebak ada... gambar, ini buah apa gitu? Iya, kayak game kayak pelajaran sih. gitu. Iya, Iya, benar. Kayak gitu, Oke, itu Nanti. online gitu dari internet. Nah terus kayak kalau papa tuh kayak ngajarin main Counter Strike gitu. Tukeran bapak Tukeran keluarga kali ya. Oh. Ya kalau ibu lebih kayak game pendidikan, kalau papa kayak have fun-nya gitu loh. Berarti sering berantem bapak sama ibu Enggak gara-gara juga. bapak di warnet mulu? Oh enggak. Enggak. Nah terus abis itu kayak main game-game PC. Kadang kan kalau di game online tuh kita bisa searching kayak game Barbie-Barbian atau game apa gitu kan. Iya, Kalau di internet kayak gitu. Kadang kan di rumah udah ada PC gitu, cuman masih aja pengen ke warnet gitu. Kalau di rumah kan sendirian kan mainnya. Kalau di warnet kan sama temen-temen, suka ngeliatin temen-temen main PB gitu. Main PB yang gitu-gitu. Nah terus akhirnya nggak dibolehin deh main game. Karena ke warnet mulu. Oke. Ya udah jadi kayak lebih ke arah fokus aja dulu sekolah, fokus sekolah. Akhirnya main gamenya udah nggak pernah tuh. Pas SMA tuh kayak gabut lagi liburan. Baca webtoon gitu. Udah pada habis episodenya, ngapain lagi, kayak gabut banget lah hidup gitu. Terus Bantu orang akhirnya- tua lah ngapain lagi. Pikirannya game dulu ya, maksudnya ada era sekarang tuh ada yang bisa dilakukan yang lebih berfaedah gitu. kan liburan, bagaimana refreshing liburan, gitu dong. iya, Nah benar, terus benar. akhirnya ngelihat ade nih bangun tidur langsung main game. Anak kecil bangun tidur main game lagi gitu. Cuman di HP gitu kan. Ini game apa? Mobile Legend katanya. Iya apaan sih pencet-pencet kayak gitu kan. Asalnya ngeledekin gitu kan di... Ya emang main game HP Iya, dipencet-pencet Kak. ngapain? Kalau diliatin doang gerak. Ya maksudnya kayak ngapain gitu dong gitu kan. Pas dicobain ternyata susah. Terus habis itu kayak diajarin. Udah kecanduan deh pokoknya. Kecanduan game, terus aku ngerasa kayaknya kalau kecanduan game kayak gini tuh gak bagus gitu loh. Kalau misalnya aku cuman main game doang gak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kan udah terlanjur keganggu kan pelajaran gitu, sekolah. Jadi akhirnya aku tuh lihat-lihat media sosial tuh ternyata game-game ini tuh ada kayak profesionalnya itu, profesional player. Iya. Kayak aku bercita-cita ke sana gitu. Kayaknya ini bagus nih kalau misalnya jadi pro player karena kan menghasilkan gitu kan. Terus nggak selesai SMA sih. Pokoknya pas masih SMA aku kayak ikut-ikutan, belum ke RRQ langsung. Dari situ terus kayak ikut turnamen-turnamen di Lirik sama sebelum RRQ itu Mas trial Ayani. ke MORP. Oh, rilis. Ya, trial ke MORP tim. Oh, Morph. Iya. Ya, dari MORP tuh udahan terus ke RRQ langsung. Oke, sekarang ke Mas Harul dulu. Iya boleh. Bisa, ya emang boleh lah. Iya, Emang nggak makanya. boleh gimana? Makanya boleh, ayo. Iya, makanya. Jadi nanya gak? Emang gini nih. Anak rental nih, begini nih. Galak-galak bener. Ya. Gua selip juga nih TV-nya nih. Jangan. Awalnya bisa jadi profesional. Karena kan kita mungkin di Indonesia taunya yang profesional itu ya mobile gaming gitu ya. Sampai ada tim dan lain-lainnya. Beberapa orang mungkin nggak tahu kalau ternyata tim konsol Indonesia tuh juga udah kemana-mana nih gitu kan as a professional player gitu. Main konsol ya? Nah, karena dari kecil emang mainannya udah konsol sih. Nah, Dulu sering rental-rental kayak gitu-gitu. Terus dicariin bapak gitu kan. Jadi daripada ke rental ini ya kalau udah. ini nggak usah tukeran bapak. Nggak dicariin pakai sapu nggak? Ada juga momennya kayak gitu Oke. dicariin kan. Terus jadi orang tuanya ya jadi mikir gitu daripada keluar rumah ya udah dibeliin lah konsolnya. Apa tuh pertama kali? Kalau boleh tahu. Vicom. Oh, Ngerti nggak? Fakultas Simbol Komunikasi. Bukan, Oh, bukan. Ini kayak turunan dari Nintendo lah, kayak gitu. Second tier-nya Nintendo, gitu. Jadi ada Vicom yang
kasetnya tuh berisi banyak game. Jadi itu konsol pertama kayak gitu. Berapa bit tuh ya? 8 bit kali ya? Nggak tahu Itu sih. patah-patah. Iya. Kayak game Game-gamenya Contra Mario gitu. gitu sih. Itu Contra. itu game yang kalau yang adet digebrak tuh. Iya. Lo gitu. Ditiup betul. kasetnya. Ditiup kasetnya gitu. Harmonika kali Waduh bukan. Lalu Nah lanjut kayak Mas. gitu jadi karena dibeliin Vcom awalnya. Terus bapakku tiba-tiba jadi buka rental gitu lah. Lucu banget. Bukan Renal Vicom tapi. Iya Vcom dulu jadi daripada nggak disewain Lucu kan banget. daripada dimainin sama aku Iya, doang. iya. Ya udah disewain jadi ada Vcom, PS1, PS2, PS3 gitu. Jadi dari kecil emang mainnya konsol ya udahlah. Let's say 2000-an lah ya Iya berarti 2000-an, ya. 2000-an gitu. Oke, dari situ tertarik untuk bermain ya karena punya rental juga. Poinnya deh, maksudnya stepping pointnya pertama kali akhirnya udah deh gue mau jadi yang profesional aja untuk bermain ya kali-kali bisa wakilin Indonesia kayak gitu. Awalnya sih itu karena pandemi ya. Waktu itu Oh, oke. tidak ada kerjaan, konsolnya nganggur, jadi ya udahlah daripada cuma main-main aja, aku record gamenya, aku upload ke YouTube gitu. Akhirnya di Iya. situ rezekinya. Iya, sampai sekarang. FIFA. Oke. Selain FIFA yang ditandingin apa sih kalau di konsol? Kalau di profesional? NBA, Tekken. Tekken tuh ada juga. Bener kan ada Iya. Tekken ya, Tekken. Oh NBA ada juga Mas? Ada. Kayak gitu. Mario Bros juga kadang-kadang ada juga ya. Ada po? Iya, Mario Bros. iya. Yang ada balap-balapnya gitu loh. Oh, Yang- speedrun, iya. ngalahin rekor gitu. Ada. CTR enggak? CTR? Nah. Crash Bandicoot enggak? Belum NASCAR. ngulik sih itu. Oh belum ngulik. Belum ngulik. Wah, Raskal tuh ya. NASCAR. zaman dulu. NASCAR ya. NASCAR Rumble. Oke. Sekarang ke Mas PC nih. Mas Visi. Udah habis berapa? Pokoknya nggak pernah mikir kok ternyata semahal ini gitu loh. Soalnya kan dulu mainnya di Gamenet terus. Boleh dong kasih tahu ke Super Friends semahal ini tuh berapa sih total? Dari tahun berapa sih Mas? Udah jadi. Aku mulai 2018 akhir. Oke. Nah, jadi dulu tuh aku mulainya malah di Gamenet. Jadi aku streaming di Gamenet. Yang nonton 3 orang, tapi nggak ada di YouTube. Jadi YouTube view-nya 0, 3 orang tuh nonton di belakang semua. Di belakang semua. Main apaan sih lu ngomong-ngomong sendiri? Ya itu kan ada. Oke. Terus akhirnya yang punya Gamenet itu kan temanku. Terus, Mbok kamu daripada kayak gini, ayo kita kerjasama. Oke. Kerjasama, kamu jadi streamer dan bikin konten. Karena dia bisa ngedit, aku jadi manajer sekalian editormu. Oh. Itu. Dan akhirnya 2018 akhir kami bikin kantor sendiri, ngontrak sendiri, bikin PC. Waktu itu pun PC-nya masih PC second. Oke. Jadi di kayak apa ya istilahnya di kanibal lah. Cuma yang perlu diganti ini uangnya cuma segini, adanya segini ya sudah nggak apa-apa. Dan itu tuh sering blue screen, sering nge-crash gitu. Tapi akhirnya berjalan, udah mulai masuk bulan keempat, sudah mulai menghasilkan walaupun belum seberapa dan masih bertahan sampai sekarang gitu. Tapi pertanyaan saya nggak jawab tuh ya. Udah habis berapa? Ya 100 lebih ada lah. Lebih ada. Soalnya gini. 100.000? Saya seneng kalau dapat gitu. Soalnya gini, tahun 2021 PC saya tuh VGA-nya meledak. Itu di tengah stream. Jadi benar-benar di tengah stream PC saya tuh VGA-nya meledak. Terus dan waktu itu harga komponen PC itu naik semua. Itu pas pandemi berarti? Iya betul, pas Oke. 2021. Sekarang pun sudah agak turun tapi belum harga normal sebelum pandemi gitu loh. Nah jadi mau nggak mau, nah ini sampai sekarang PC termahal yang saya beli waktu itu habis 50 juta karena memang buat kerjaan gitu loh. Kalau saya nggak kayak gini ya nggak dapat uang gitu loh. Ya mau nggak mau lah istilahnya. Itu bentuk rakitan tuh ya? Iya saya jadi udah ngasih, saya maunya speknya VGA-nya segini, pakai Mobo ini, pakai RAM-nya 32 gitu segala macem. Nah tapi kan beberapa brand PC gitu ya, boleh dibilang atau nyebutnya beberapa brand yang menyupport komputer dan lain-lain gitu, mereka sudah mengeluarkan spek-spek untuk gaming gitu kan, yang ibarat kata, ini gue keluarin, lo gak usah perlu rakit lagi gitu, lo tinggal beli, beres nih. Ya. Pasti Mas Garit juga tahu lah ada beberapa brand seperti itu kan. Ya, betul. Nah tapi untuk Mas Garit sendiri, enakan ngerakit atau beli jadi kayak gitu? Enakan ngerakit. Karena kita bisa nyesuaiin budget. Jadi menurutku keunggulannya PC dibandingkan laptop ya apalagi ya. Kalau laptop kan biasanya udah tuh,
udah Iya, jadi ya kan. Nah kalau PC kita bisa milih, misalnya mau RAM-nya pakai pakai MSI kah atau pakai ROG itu bisa milih. Nah enaknya di situ. Jadi kepuasan sendiri aja sih ngelihat itu PC. seninya lah ya ngerakitnya iya, gitu. Untuk gamenya sendiri nih Mas nih ya. Tapi Mas Garit tuh anak warnet juga gak sih dulu? Oh iya. Warnet? Karena dulu pernah punya PC cuma pas SD. Oh. Dan itu mainnya Age of Empire 1. Nah tapi setelah itu nggak pernah, SMP pernah punya PC tapi ditarik gara-gara keseringan main. Oke, gitu. ya standar lah ya gitu. Standar. Terus ya larinya ke GameNet. Kalau Mas Garit sendiri yang paling disukain apa sih? Game. Ada ininya sih, aku ada kategorinya sendiri sih. Jadi kalau gimana tuh? misalnya FPS ya CSGO. Oke. Kalau misalnya game story, Red Dead Redemption 2 yang kemarin baru keluar itu. Terus Dota itu pasti. Nah tapi ada beberapa game yang aku nggak streamingin yang benar-benar buat aku enjoy sendiri. Itu biasanya game story. Kayak Red Dead Redemption, kayak The Witcher 3 itu aku mainin sendiri kalau off stream gitu. Oke. Nah ini kan berarti boleh dibilang Mas Garit nih demen banget sama FPS gitu ya. Ya kan, udah kebiasaan main FPS di PC. Main FPS di konsol sama mobile gimana Mas rasanya? Wah, gak terbiasa. Walaupun aneh, dulu aku pertama main game FPS kan di PS, Medal of Honor. Oh ya ampun, PS1. Medal of Honor. Tuh, Ya yang ampun. tahu tua. Iya lagi, ya ampun iya lagi. Nah itu. Terus belum ada Call of Duty gitu-gitu Nah, tuh. Call of Duty kan muncul juga di PS pertamanya. Nah jadi dulu tuh kayaknya nge-aim lewat joystick tuh gampang. Tapi setelah akhirnya tahu Counter Strike 1.6 main di GameNet, ternyata lebih enak. Oke. Gitu. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku, meneraku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh ku kan bangkit lagi, ku berlari. Mataku kan hendak mengejar berdiri, terus mendaki. Gue tuh kalau boleh dibilang lumayan dekat dengan dunia PC gaming gitu lah. Karena saudara gue yang dari Solo waktu itu, memang kan gue sampai datang ke Jakarta. 2 hari, pulang-pulang ke Solo bawa duit 30 juta. Jual car. Jual-jual ini loh, apa sih namanya kan kayak Akun. jual Iya, apa iya, gitu. iya, iya. COD gitu. Oh iya. Nih kasih, udah terus pulang lagi. 30 juta, zaman tahun berapa? 2012 kali. Itu praktek yang aku udah sering lihat sendiri. Kan aku dulu juga pernah kerja jadi OP warnet. Oh gitu. Ya, jadi memang bisa dibilang, ya kayak aku sendiri pernah ngeliat temanku cuti kuliah. Waktu itu buat main game Perfect World, game RPG di PC itu. Dia cuti kuliah setahun, gak bilang sama orang tuanya. Jadi waktu itu game RPG di Indonesia salah satu yang paling menghasilkan uang itu Perfect World, real money tradingnya tuh kenceng gitu loh RMT-nya. Akhirnya dia selesai cuti setahun, dari dia kuliah lagi itu berarti dia semester 5 sampai lulus dia bayar sendiri. Terus motor ninjanya yang dulu digadai itu jadi Jazz. Memang itu kenyataan, tapi jarang banget yang kayak gitu. Susah gua nge-host di sini. Dengar kayak ginian kayaknya enak bener ya. Tapi enak loh. Ya. Enak kayak gitu. Ya iya sih, Tiap hari iya. di GameNet makannya mie instan, Roma. Iya. Udah jangan ya, anak-anak konsol sama mobile gaming lebay, anak-anak PC. Totalitas. Oke, berarti boleh dikasih tahu nih ke Super Friends dari Mas Garit sendiri spesifikasi PC yang menurut Mas Garit Udah proper. Ini sih aku cuma bisa ngasih saran, jangan mikir kayak VGA-nya bagus tapi pokoknya ada istilah bottleneck. Aku tuh lupa jelasinnya gimana. Pokoknya jangan sampai PC itu bottleneck. Istilahnya pastiin jangan cuma VGA yang diperhatiin. Memang VGA itu kan yang sering jadi fokus poin fokusnya. Nah, nanti kalau main game ini VGA-nya bagus, FPS-nya lebih naik segala macam. Tapi perlu diingat
ya itu tadi dari semua komponen PC itu nyambung gitu loh. Oke. Jadi kalau budget kalian cuma cukup untuk yang middle range nggak masalah VGA-nya gitu loh. Yang penting jangan sampai VGA-nya bagus tapi nanti power supply-nya nggak ngangkat, rusak semuanya. Oh benar. Atau apa mobonya nggak support, nanti bottleneck sama aja nge-lag gitu loh. Gitu. Nge-lag ya. Oke. Jadi sesuaiin budget aja sih kalau aku. Menurut Mas Alul dan Po nih, nanti boleh disanggah nih sama Mas Garit ya. Kekurangan main di PC itu apa sih? Harus rakit PC-nya sih. Harus rakit PC. Nah, kalau mau main game kan berarti harus mikirin grafiknya kan. Itu kalau misalkan nggak tinggi, nanti jadi nge-lag kayak tadi. Jadi itu yang bikin males. Tapi kan kalau misalnya kita nggak malas, kita mendapatkan kepuasan tersendiri. Bisa main di konsol kan. Tapi FPS-nya nggak setinggi di PC loh. Nggak apa-apa. Oh. Yang penting tinggal main have fun aja. Oke. Kalau dari Po? Kan dulu kan Budgetnya nggak sempat... sih? Loh tapi kan tadi sesuai budget juga bisa. Tetap aja sih sesuai budget juga kalau PC kan lebih mahal dari HP gitu. Ya kalau dibandingin mobile jauh dong. Iya. Tapi gua sampai ke Mythic Glory habis 3 juta. Itu Joki, Joki ente. Enggak, bayar joki. Enggak. Maksudnya kayak beli, kan kita bisa ngelihat kayak apa sih, kuota. Oh iya. Terus kalau lo mau beli skin, gengsi dong gitu kan. Masa di squad nggak punya skin, kan itu yang mahal. penting skill ya. Oh, skill over skins. Gak yakin gue yang penting skill. tapi Skill dong. tapi skin lengkap. Enggak sih, Ayo. tetap. Pantes nih banyak dikata-katain nih Po ya. Tapi bener kan Po? Waktu itu tuh Po apa ya, berawal dari orang-orang yang ngatain waktu lo main game gitu. Iya, itu game sebelah. Oh game sebelah. PUBG. Kayak lu kerjanya looting mulu main POW aja gitu. Gitu. Oh berarti dari dibully jadi Iya. inspirasi. Iya, jadi Terus sekarang lo balikin, Ganti. lo tonton semua di Super Talks. Yang kemarin waktu itu gua kerjaannya tukang looting gitu ya. Iya, abis looting mati kan, makanya udah lu beban banget main POW aja gitu. Ke temen-temen kayak gitu, jadi kayak terinspirasi jadi nickname. Mainan Po nih Super Friends ya adalah mainan tersulit di dunia ini dan memakan banyak waktumu gitu ya. Anda harus les dulu kalau main Po. Ya, les gimana cara ngasih makan. Iya. Oke, jadi itu tuh Super Friends pertama kali nama Po yang kamu tuh nama aslinya Salsabila kan? Iya. Iya kan? Yang disandang oleh Salsabila ini ternyata dari itu tuh ejek-ejekan teman-teman squadnya yang lo maju kek, jangan Iya. looting. Tapi waktu itu main MOBA udah pakai 4 jari dong. Kan kalau gua kan gini doang nih, iya kan? 4 gak sih? Kayak buat Iya 4 kan? 4. Set. Nah gue tuh masih 2. Masih 2 jempol gini doang. Susah gak sih 2? Ya lo jangan samain dong, susah gak sih 2. Levelnya beda, Po. Sombong Levelnya bener. beda. Iya kan, set. Sama sih Mobile Legends juga 4. Skill, analog, geser map yang sini, geser map yang sini. Pro player emang beda sih. Iya kan, udah sih. Ini kenapa dia masuk RRQ? Iya sih bener sih. Kalau PS cuma 2 jari, nah tuh nggak bisa nge-sprint tuh ya kan, Iya, harus R1. iya. Oh iya ya, 4. Oke, kita sekarang ngomongin ini deh. Oke, kita awalnya lo suka Mobile Legends kan tadi udah tahu, Iya. terus juga awalnya bisa masuk ke RRQ kita udah tahu. Yang kecanduan akhirnya sama Mobile Legends tuh apa? Kan dulu bilang susah. Iya, pertama tuh nggak dibully gitu. Kalau PUBG dibully mulu Ah, bohong. mainnya. Kata siapa nggak dibully? Pacarku main ML dibully loh. Dibully siapa? Ya teammate-nya. Oh, kalau justru itu teammate di Mobile Legends tuh kayak ayo nge-support diajarin. Oh, Aku enggak. cupu Enggak tuh. juga. Kan lingkungan aku. Oh. Di mana sih lingkungannya? Boleh minta kontaknya nggak? Iya, kayak anak-anak zaman sekarang tuh ya, nih gue sempet denger-denger Iya. gitu ya. Nggak penting lah wajib militer untuk latih mental. Main aja Mobile Legends Iya, bener. jam 10 malam. Iya bener. Tuh. Kalau sekarang pokoknya dulu tuh hoki gitu lah. Aku dapet apa ya, kayak squad yang kayak diajarin. Aku bisa hero apa ya, belum bisa hero ini diajarin gitu. Anomali sekali pernyataannya si Po. Lingkungannya support, tidak ada yang ejek-ejek. Gua ini kalau nggak nginget anak 2 di rumah, gue samperin yang ejek gue itu. Ya udah sih, namanya gue mage, masa suruh nge-push tower. Iya. Gimana? Tapi role-nya apa nih? Role-nya roamer. Oh, oke. Dulu Pakai tuh apa nih? marksman, karena kan pertama main nih dari kayak main PUBG, FF gitu kan tembak-tembakan. Jadi
marksman tuh kan nembak-nembak gitu kan. Jadi kayak aku pengen main marksman aja samaan gitu, tembak-tembakan. Nah terus kayak seiring berjalannya waktu, ya teman-teman aku tuh lebih jago buat nge-core gitu kan, jatuhnya core gitu kan. Jadi biar gampang katanya main tank aja gitu. Dulu tuh main tank emang gampang, gak sesusah sekarang. Sekarang main roamer tuh yang paling susah. Pakai apa? Kalau tank tuh banyak sih, kayak Grok, Akai, Natalia. Akai di build assassin, ngeri banget tuh. Asli bener, Akai build Sekali assassin. Gak relate. Itu. Gak relate kan? Diam dulu aja ya makanya ya. Nih kita sorry udah mitik-mitikan begini. Bener kan? Emang udah mitik ya? Udah glory. Udah sampai 300 waktu itu. Anak kedua lahir. Iya. Hapus nggak gamenya gitu. Gitu. Aduh ya udah lo mainin dah akun gua. Berarti sampai detik ini si Pau ini sudah ada di dalam ekosistem pro player kan? Iya. Udah pernah ikut lomba-lomba juga kan? Iya. Paling tinggi waktu itu kalau nggak salah aku tahu sama RRQ juga ya? Iya. Tapi belum sempat juara ya? Belum. Juara 2 lah ya waktu itu. Runner up terus. Runner up terus ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan itu sebuah prestasi juga. Iya. Oke, tapi dibandingin sama PC dan konsol nih, layar di mobile game tuh kan lebih kecil ya? Iya. Gitu. Paling gede layar HP itu berapa inci yang nyaman? Apa kalau misalnya dapet yang lebih kecil tuh keganggu gitu? Aku nggak tahu sih, soalnya itu tuh nyesuaiin sama tangan kita biasanya. Ada beberapa pro player soalnya yang nggak ngaruh nih sama, ayo sini handphone lo mau apa aja gitu ya. Oh, enggak mau gede kecil, ayo gue bisa. Tidak. Justru pro-player yang ribet. Oh, oke. Iya. Kayak soalnya beda HP tuh beda gitu jadinya. Kayak nggak kepencet lah skillnya atau apa. Tergantung kan. Boleh tahu kalau Po pakai HP-nya apa? iPhone XR. Oh, iPhone XR. Biasanya ya pro player Mobile Legends atau PUBG gitu tuh mainnya di iPhone sih. Soalnya katanya kalau di, maaf ya, kalau di Android itu kayak nge-lag gitu. Oke. Nah ini mungkin ke Mas Arul atau Mas Garit gitu ya yang tahu. Itu bukan jaringan ya? Enggak. Nge-lag itu? Enggak juga bisa karena itu ada settingan. bisa panas juga soalnya Iya, handphone. itu. Nah ya. Oh. Gitu, cepet panas. Jadi beda brand kadang-kadang bisa cepet panas. Itu yang aku tahu sih. Oke. Terkunci dalam ingatanku saat ragu memburuku. Benar aku membelenggu sesak dada bertalu dan terus gemuruh. Hartaku jatuh ku kan bangkit lagi. Ku berlari. Hartaku kan tetap tegar berdiri. Terus mendaki. Oke, sekarang jujur kalau dari Po sendiri kekurangan dari mobile game yang lo rasain itu apa? Mungkin ini ya, kalau main game di HP tuh kalau panas tuh kayak nge-freeze gitu. Apa nih panas nih mata yang panas Enggak apa lah HP-nya. gamenya? Oh. HP-nya panas tuh Nge-lag. nge-freeze, kayak bukan nge-lag lagi, bener-bener nge-freeze, gak bisa digerakin apa-apa. Kayak layarnya diem aja gitu. Gila. Itu kalau udah sampai panas banget. Berapa lama sih main itu HP bisa sampai Itu nge-freeze? kadang kayak harus, kita tuh kalau nggak di ruangan ber-AC tuh pakai kipas kecil gitu loh biasanya. Kalau Sama kayak PC dong. Sama kayak PC Iya. sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Ada Cuman kipasnya. lebih murah aja gak sih? Kipas 30 ribuan gitu kan. Betul lagi. Yang di sana kipasnya 30 juta, yang di sini 30.000. Yang ini kipasnya orangnya dikipasin. Kalau main PS, kipas gitu. Kalau di rental kan begitu, sumo. Kalau mobile game gitu, terus kalau gak tuh gamenya nih, gamenya banyak. Kalau gak ngebug ya cheat gitu. Oh kalau itu memang technical lah ya, Iya. maksudnya technical dari gamenya gitu, biasa lagi ngebug, lagi banyak apa. cheater sih. Kalau ini tuh. Kok cheater? Cheater ini mah paling aman. Paling aman kalau ngomongin Iya. cheater, iya benar. Kalau mobile game tuh ya gitu, banyak yang nge-cheat lah, banyak yang curang gitu loh. Tapi kan sekarang kalau udah level pro player udah tahu kan, oh, lu nge-cheat lo gitu. Iya, Udah udah tahu kan? kelihatan. Oke, apa? Map hack. Map hack. Nah itu iya, justru iya banyak kan? itunya kalau misalnya di game mobile. Oh. Enggak, tapi terus installnya dari mana tuh? Belum pernah Enggak, pakai. kalau PC kan bisa tuh download Oh, di iya, gamenya, iya, ya kan. iya. Sedangkan kalau game kan biasanya downloadnya di App Store atau Iya. Google Play. Apa cheat itu ada po di Google Play atau App Store? Enggak ada dong. Itu itu kayak gimana? bikin sendiri gitu loh Ya, bikinnya orang-orang pakai yang apa? PC. nggak ngerti. Ya pakai PC kan? Iya.
PC Kayak, Master Race. oh itu tuh biasanya katanya ya suka dijual gitu. Oh, Paketan iya. gitu kayak 200 ribuan gitu lah. Kayak 200, 500 beli. ribu. Oh, oke. Iya, Script gua apa kebayang. sih script gitu. Gitu lah pokoknya. Kalau konsol mah pakai Game Shark. Iya dulu. Iya kan? Main Harvest Moon. Berapa Pakai- itu? Iya. Hah? Ya tapi kan ada juga cheatnya Ada, tuh, ada, ya kan? ada. Ya kalau misalnya sekarang ngomongin cheat gitu ya, bukan ke pro player gitu, ya tetap ada kan, R1, bulat R2, kiri bawah kanan atas, kiri bawah GTA kanan atas, San Andreas. plek gitu, Iya, jatuh, betul. pesawat terbang gitu kan. Iya, oke. Dulu aku sempat beli buku-buku cheat juga. GTA. Iya GTA gitu. Bola juga ada cheatnya ternyata. Iya. Dulu yang PS2 ya. Jadi ada tutorialnya. Pencet ini, nanti akan jadi gini gitu. Gua kira modelan GTA doang sama driver, tahu nggak dulu driver? Karambel. Nah Scramble gitu-gitu, ya kan? Bola juga ada, gila ya udah ngerental pakai cheat. Ih, jauh-jauhin deh orang kayak gitu, bener. Saya dong. Saya dong. Jatuhnya sama aja gak sih sama yang di YouTube? Apa cara tutorial free kick yang di FIFA Iya, gitu kan? gitu-gitu ya. Iya berarti Oh, bukan cheat. berarti tutorial. Iya, tips Berarti and salah trick. bukunya dong. Ya? Kenapa Clickbait. tulis? Salah iya. lu yang beli Oh, ya gitu. udah, oke. Iya. Tapi nggak bisa disalahin sih karena orang kepancing clickbait namanya kan. Kumpulan cheat gitu. Iya. Lucu banget ada bukunya. Gue kira musik doang, ada MBS. Oke, Mas Arul. Iya. Sebelum jadi seorang profesional player gitu ya di konsol gitu. Kabarnya pernah menjadi atau mencoba peruntungan menjadi seorang ya komika lah kita nyebutnya. Sering open mic gitu. Terus juga pernah jadi penulis dan udah pernah nerbitin buku juga. Pernah. Ceritain dong, kenapa sih? Karena aku follower Raditya Dika banget Oh, ya. Terus berasa lucu kamu di sini. Sekarang udah mulai ragu sih. udah mulai ragu. Gak usah lo yang itu, yang nonton juga udah ngeraguin sebenarnya. Gitu, jadi follower Raditya Dika banget, aku coba ngikutin. Jadi dia kan nulis buku. Kapan ya gue bisa ada orang kayak begini di sebelah gue. Aku tuh ngikutin Mas Bimo banget loh. Apa yang Mas Bimo katakan, aku ikutin. Gak ada. Jadi Radit nulis buku, aku nulis buku. Radit kan mulai stand up, coba gitu. Tapi karena ngikutin Radit kayaknya bukan di situ kan. Udah nulis buku nggak laku, stand up nggak lucu gitu. Oke. Jadi terus mikir-mikir bikin konten apa ya. Jadi mungkin balik ke core-nya kali ya. Dari dulu, dari kecil udah main game, coba upload konten main game ke YouTube. Jadi sampai sekarang lagi. Tapi apa sih faktor yang bikin Mas Arul betah main konsol ketimbang PC atau mobile gaming? Karena dulu kan main PC kan. FIFA-nya juga di PC gitu. Pakai stick? Ya pakai stick gitu. Terus mikir, ini kalau misalkan PC-nya nggak di-upgrade, budgetnya bakal keluar makin banyak. Jadi mending konsol aja langsung, nggak usah mikirin spek-spek lagi. Ya udah tinggal main aja, main lama juga nggak masalah kan, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Dengar-dengar juga nih, Mas Arul cita-citanya juga pengen jadi pemain bola. Apakah itu motivasinya akhirnya game yang dimainin tuh FIFA? Betul, betul. Dilampiaskan ke Penuh dengan sana. pressure. Kalau cita-citanya jadi petani main Harvest Moon. Bisa jadi. Oh bisa jadi sih. Iya. Aku main FIFA malah nggak kuat loh. Kenapa? Ya kan ada trik-triknya kayak apa nutmeg gimana, cara free kick gimana. Aku masih nggak apa loh. Malah kalau dibilang nggak bisa mikir nggak setuju sih. Iya. Nonton YouTube aja mas, ada tutorial. Di bridging sama dia. Gila. Halus. Dia jualan guys di sini. Boleh, Kampret banget. boleh. Aduh bahaya emang komika. Jangan. Apa tuh gitu. Oke. Mas Arul, konsol game tuh kan banyak banget ya. Kita coba urutin dari dulu lah, mungkin ada Nintendo yang populer. Mungkin Atari lah gitu ya. Kalau lebih lama lagi ada Atari, Nintendo, Sega, Super Nintendo, PS, Xbox. Favorit dan sering lo mainin itu apa? PS sih. Tetep PS ya? PS. Kalau sekarang kan karena bikin konten aja. Jadi PS aja udah gitu. Oke, tapi gue sempet pindah agama ke Xbox loh. Gimana, enak mas? Iya karena gak ada pilihan. Iya, cuman ya kan agak gemuk ya sticknya ya. Jadi susah gitu. Tapi kalau game yang pakai apa? Kinect tuh ya tetap konsol sih jatuhnya ya. Di PC nggak bisa ya pakai Kinect gitu ya? Ada VR kan? Oh ya VR, masuknya VR. VR di PS juga bisa. Benar. Ini Di HP apa? Bisa.
Di HP bisanya apa? HP bisanya ngasilin cuan yang banyak dong. Woi. Diam kita semua. Tapi iya sih, ini benar-benar the truth gitu ya. Betul. Pemain MOBA lebih Iya. cuannya lebih gede gitu. Oke. Tapi to be honest nih Mas ya, to be honest gitu, paling nggak enak kalau main konsol game tuh apa sih kekurangannya? Paling kekurangannya. Harganya sih ke game-gamenya ya. Emang kita beli satu konsol udah fix itu harganya nggak bakal berubah lagi kan. Nggak perlu upgrade yang lain. Tapi harga gamenya gila-gilaan. Bisa 2 kali dari PC kan. Belum lagi harus langganan PS Plus atau apanya lah gitu. Itu PR banget sih. Untuk sekarang ya, kalau ngomongin dulu kan nggak begini kan. Iya, sekarang kan harus online. Kalau mau main online harus langganan PS Plus gitu. Itu sih harus keluarin budget 2 kali jadinya. Tapi nih Super Friends, dari semua keunggulan dan kekurangan PC, mobile, dan juga konsol yang udah tadi kita sempat bahas gitu ya, bareng Mas Garit, lalu Kak Po dan juga Mas Arul, ternyata 3 platform games ini juga bisa jadi sumber penghasilan mereka sejak diakuinya sebagai cabang olahraga e-sport di Indonesia yang semakin populer di semua kalangan masyarakat. Tadi udah sempat kesinggung, mungkin orang tua waktu itu masih resist nih anaknya main game gitu ya. Tapi sekarang setelah sudah diakui negara, sudah melanglang buana ada prestasinya. Bahkan beberapa orang tua, udah deh kamu gabung aja nih gitu kan ke e-sport. Nah untuk kalian bertiga nih, bagaimana sih platform game yang kalian mainin ini bisa merubah hidup kalian? Dari hobi sampai dijalani sebagai karir. Sebenarnya ya itu sih, aku gak pernah berhenti-berhentinya ngingetin viewerku di YouTube maupun streamku di Twitch untuk, ini bridging ya. Oh ada Twitch juga. Ada Twitch-nya guys. Kalau misalnya kalian memang passion kalian atau kalian suka bikin konten atau streaming, untuk awal-awal karir itu selalu jadikan itu sampingan. Karena ya gak ada jaminan kalau bakal berhasil gitu loh. Oke. Ya kan? Mau kalian sekonsisten apapun, mau editan kalian sebagus apapun, ya pada akhirnya kalau algoritmanya tidak berpihak pada kalian gak akan ada yang nonton gitu kan. Ya. Nah itu juga yang terjadi sama Winda Basudara kan dulu ketika awal-awal streaming, dia kerja sebagai hotelier Ya, dan betul. ketika sudah menghasilkan, dia baru milih nih yang mana. Ternyata dia milih konten kreator gitu. Oke, jadi kalau Mas Garit sekarang full dong, maksudnya Full. ya udah ini penghasilanku, Betul, ya. gitu kan? Karena memang sudah settle dan melewati beberapa proses yang Ya, tadi itu kan. betul. Oke, Po. Kalau aku juga sama sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya gimana perjalanan aku, syaratnya tuh ditekunin, dinikmatin, terus kayak konsisten sih kalau mau ke professional player kayak gitu. Oke, dari kacamata Po sendiri melihat e-sports gitu ya, khususnya mobile gaming gitu, akan lama? Apa cuman hype aja nih? Kalau 1 atau 2 tahun ke depan pasti masih ada gitu. Cuman kalau 10 tahun ke depan kita nggak tahu. Makanya. Ya mudah-mudahan 10 tahun ke depan dari sekarang sebagai pro player udah dapat pundi-pundi banyak Iya. tuh. Ya kan? Akhirnya Buka warnet. ujung-ujungnya buka warnet lagi. Mas Arul. Mau aja lu ah. Emang gini anak konsol nih. Anak FIFA emang gini nih gak bisa diganggu. Gimana Mas? Dengar-dengar kan juga kerja. Ya kan? Kerja di industri kreatif lagi. Iya. Nah berarti masih kurang nih dari streaming dan berkonten. Bukan kurang sih, tapi lebih terjamin kalau misalkan kita kerja langsung. Karena kan tadi kata Mas Garit kan belum terjamin nih kita di streaming atau bikin konten. Jadi aku barengin biar bisa hiduplah dari sana gitu. Kalau PC dan mobile gaming gitu ya, maksudnya platform mobile, kita akhirnya fokus bisa nih untuk ngasilin gitu ya. Tapi kalau dari konsol bisa nggak menurut Mas Arul? Kalau dari konten bisa, ada e-sportnya juga kan, bisa jadi pro player dari konsol juga gitu. Oke. Nih ngomongin duit tambahan ya. Ngomongin duit tambahan nih. Dari yang legal gitu ya. Maksudnya kita benar-benar masuk tim sampai yang dalam tanda kutip ilegal nih. Iya. Jadi joki. Iya. Ya kan? Atau misalnya ngapain lah. Ya joki lah ya. Atau gitu. jualan cheat lah. Nah jualan cheat gitu. Praktek-praktek seperti itu untuk menambah pundi-pundi gitu kan. Untuk beli skin lah, untuk beli apa gitu. Kamu pernah jadi joki gak? Pernah sebelum jadi pro player. Joki itu? Iya, kan kalau udah jadi pro player tuh udah pada nggak boleh joki. Ya.
kalau misalnya nih, kalau di Mobile Legend, joki itu kan ada requestan hero-nya kan. Iya. Misalnya kayak pengen main Natalia 10 game, sedangkan kan kalau pro player tuh harus main banyak hero kan. Jadi kayak lebih ke arah jangan kayak buang-buang waktu buat gitu deh. Sombong bener. Ibaratnya gitu, kalau di pro player kan kayak kita waktunya dipakai buat latihan terus. Jadi takutnya ketinggalan gitu sama Ya itu kan orang juga lain. Berarti latihan. ngerusak kan? Iya. Enggak bener dong. Berarti ngerusak skill dong karena dia harusnya yang di bracket atas. Dia ngejokiin orang yang biasanya skill bracketnya di bawah kan jadi Iya. kan jadi nggak latihan Iya. malah kamu Jadi kayak nggak ngebully latihan. orang-orang aja. Iya, ya kan? bener. Sekarang mau latihan apa mau cuan gitu aja. Ya justru itu. Kalau latihan sambil cuan gimana? Maksa. Susah sih. Harus mental harus ditempa Pak. Kenyataan di dunia begitu. Bisa. Bisa kayak pro player misalnya joki tapi tipes. Gak istirahat dong kan? Iya, Latihan iya, aja iya. udah berapa jam, 8 jam. 8 Apalagi- jam? Iya. Latihan 8 iya, jam? pro player 8 jam biasanya. Latihannya tuh gini, kita ngumpul nih, ini tim. Tim. Login, main ke Mobile Legends-nya. Terus kita kayak masuk room, nah kita tuh dicariin musuh gitu. Oh. Dicariin tim lain itu buat jadi musuh kita. Oh, screen. Scream. Kayak gitu latihannya. Sparring. Ya. Berarti udah nggak DMM. Matchmaking. Enggak. Oh. Itu abis, jadi latihan scrim tuh 8 jam, misalnya dari jam 1 sampai jam 9 malam. Nah abis itu tuh latihan ranked lagi, push rank itu. Berlima. Makanya jadi sebenarnya Iya, akademi nih namanya nih. Iya. Iya, tapi ya emang. Makanya kalau joki kapan waktunya tipes? Iya. Tapi ngomongin joki Mobile Legends deh gitu ya. Ada menunya nggak? Oh gimana? Menunya, misalnya, ini mau berapa tier nih, berapa tier nih gitu. Ada. Paketan gitu gak sih? Kayak Paketannya gimana tuh? Lucu misalnya banget anjir, lucu banget. paket dari GM ke Epic berapa gitu. tuh? Aku gak tahu sih kalau game ke Epic, tapi aku taunya dari Epic ke Mythic. Biasanya tuh 250.000. Berapa Satu lama? akun. Tergantung sih. Tapi sebentar biasanya kayak 2 jam gitu gak sih? Om Pandu, 2 jam dari Epic ke Mythic 250.000, gua bayarin 500.000, mau gak? Kayaknya salah karir deh aku. 250.000 2 jam. Iya loh. 2 jam, 3 jam. Gua gitu 2 pokoknya. bulan naikin rank ke Mythic. Iya. 2 jam, 3 jam kayak gitu. Terus apa lagi Makanya kan, syaratnya? Makanya yang kata orang-orang tuh sebenarnya udah gedean duit joki daripada pro player gitu. Karena ya misalnya sehari ngetek kayak 5 akun tuh bisa berapa tuh? Bisa 1 juta lebih gak sih sehari? Berarti gua kemahalan tuh kemarin tuh. Ditipu. Gua ngasih 1.700.000. Itu ditipu sih kayak. Hah? Ditipu joki. Taunya Udah 250.000. ngejokiin ditipu lagi. Iya. Sial juga nih. Mantap. Tapi di PC ada nggak masalah joki-jokian? Ada. Oh, ada. Di Dota CSGO pun sampai sekarang kayak gitu. Jadi paket dan malah lebih mahal. Hah? Sumpah lebih mahal. Karena lebih susah. Iya. Oh benar. Lebih susah. Jadi kalau dari rank, taruhlah dari legend ke atasnya legend tuh apalagi. Warna putih itu bisa sekali, apalagi kalau milih jokinya dari Filipina. Itu bayarnya pakai PayPal, pakai dolar tuh. Hah? Joki bisa sampai luar negeri? Iya, karena biasanya yang jago-jago di Filipina kalau Dota. Oke. FIFA nggak ada kali ya? Ada dong. Hah? Oh ada? Ada. FIFA ada juga kan ada Ultimate Team kan. Itu dari rank 10 sampai 1 itu harganya juga beda. Oke, Misal 10 ke 5 tuh beda. Tapi kalau 5 ke 1 tuh malah lebih mahal. Gitu. Oh berapa tuh? Jutaan juga? Bisa jadi Pernah ngejokiin? orang cupu juga. Konten aja. Udah sampai divisi berapa? Tertinggi 3 sih. Oh sama. Aman ya, Sepantaran. Ya masih oke lah. Oke lah. Ya karena 2 tuh udah susah banget tuh. 2 tuh udah gila banget gitu. Oke, menurut kalian bertiga, apakah menurut kalian platform game yang kalian mainkan adalah yang paling unggul? Kalau menurutku sih beda-beda ya. Kalau misalkan mau cari have fun, gak usah mikirin spek lagi. Kita main di konsol aja. Jadi tinggal nikmatin gamenya, chill aja di rumah, have fun gitu. Dari PC, gimana nih?
Kalau mau punya grafik bagus. Kalau mau grafik bagus harus punya uang bagus juga. Iya dong. Betul. Lo kan ada, kalau jarine wong Jawa kan ono duit, ono rupa. Ya kan ada uang, ada kualitas. Iya. Ya kan. Nah tapi kalau memang apa ya. Ya intinya PC itu gak cuma buat main game lah. Kalau misalnya kalian mau ngedit, ya memang kekurangannya gak portable sih. Nah kalau misalnya kalian mau ngedit, mau coding segala macem. Bikin game pun kan dari PC. Jadi PC Master Race, ingat itu. Tapi tetap aja maininnya di Kalau mobile gimana nih? Kalau mobile nih. Kalau bawa duit gue pulang nih. Bawa-bawa cuan selesai urusannya udah. Kalau mobile ya kalian tahu sendiri lah ya. Kita bermodalkan HP sambil rebahan main juga bisa dapat uang. XR itu modalnya banyak, Bu. Iya dong. Apalagi XR 400 tuh yang mahal. Kan XR-nya bisa beli yang second juga nggak apa-apa. Modal berarti under 10 juta. Iya dong. Tapi penghasilannya bisa lebih dari itu. Lagi kan. Lu, gue injek lu. Penghasilan. Nggak, Bukan taunya. Kalau misalnya di HP kan bisa kayak gitu. Terus bisa di mana-mana juga. Ya. Kita bisa sambil nongkrong, bisa sambil rebahan, bisa sambil... Ya PC nggak bisa sambil Bukan. rebahan. Kalau nongkrong ujung-ujungnya main, ngapain nongkrong? Mending main di rumah. Kan, Oh benar. Enggak gitu dong. Kan beda gitu. Kan mau party. Ya sama teman-teman biasanya kan kalau misalnya kayak ayo kita nongkrong misalnya ke warkop. bisa main di warkop kalau Begini mau nih ya, main. nih, anak-anak bocahan gitu, bawa tiang Iya. listrik aja. Dipanggil sampai 5 kali tuh, bang, ntar bang ngerem dulu. Pengalaman buruk, 6 orang nongkrong, 5 orangnya main ML, gue diem sendirian. Oh gitu. Ya, ya situ yang salah tongkrongan berarti. Tongkrongan. Ya temennya cuma tinggal itu. tapi nih ya, anak game itu bukan berarti nggak ada teman, super friend. Tetap banyak temennya ya kan, banyak yang bilang ah lu main game nggak punya teman gitu segala macam. Justru banyak link dan kenalannya Kayaknya ya lebih kan. banyak deh. Kayaknya lebih banyak ya. Kebanyakan teman, kebanyakan yang utang. Temen online kayak aku banyak banget kayak dari ada Sumatera, ada dari Oh dari iya, Bali. kalau udah mulai online gitu aman. Oke, sebelum kita tutup, paling lama main game berapa lama? 12 jam lebih pernah. 24 jam. Kayak kehidupan tuh misalnya bangun tuh main game terus tidur. Gak makan. Kopi liong tuh ya, sajennya enggak. Itu waktu zaman-zaman ini sih kayak ngejoki gitu. Iya, terus mandi nggak mandi kan, tetap kan. Bisa nggak mandi sih? Kan di rumah bener. doang. Benar, itu tuh bukan Kan di maksudnya. Iya, terus kenapa? Ya kan gak ada yang ngejudge. Kalau sekarang tuh paling kayak kalau udah jadi pro player tuh misalnya bangun, main game, tidur gitu dong. Olahraga nggak sih? Ya justru itu. Oh, olahraga dong, harus dong. Olahraga jempol. Ya kan, nah ini kan sebuah keuntungannya dari mobile gaming. Sambil treadmill gini nih. Iya kan, makanya bisa PC. Ya konsol apa lagi? Konsol masih bisa sih. Masih bisa. Kalau misalnya treadmillnya di depan ini kan. Tapi by the way aku belum ditanya nih berapa lama. Kamu belum ya mas? Kan udah tadi 3 hari. Enggak, itu kan yang pertama-tama. Oh, yang sekarang? Kalau 3 hari itu nggak pulang dari warnet. Pulang dari warnet lagi. Pulang dari warnet guys. Nah kalau mainnya pernah 2 hari, bener-bener 2 hari. Hampir 48 jam nggak tidur. Nge-push rank Dota yang mana malah turun. Push. Begadang-gadang. Don't rank. 48 tuh pagi, maghrib, malam, pagi lagi gitu Iya. tuh. Iya beneran. Jadi udah kalau pesen di kantin warnet kopi doang. Kopi hitam. Pernah sakit gak sih mas? Gara-gara main game? Ya paling cuma ini sih, pernah gak sih kayak kalau ngeliat layar biji matanya sakit sampai ke belakang itu cuma yang kanan doang gitu. Berkunang-kunang paling sih itu Enggak, doang. kalau ngelirik tuh pegel gitu loh. Tapi cuma satu mata doang, tapi Enggak sampai sih, belakang. enggak. Aku doang kok. Aku lebih ke sakit pinggang doang sih. Iya bener-bener. Bersila sih main konsol. Kalian gak pernah stretching kok kalau main game? Ngapain? Gimana ya gue ya? Gimana stretching orang main game? Ya Ya berdiri gimana kayak kayak berdiri kan gini. bisa, iya begini gitu. Besok aku terapin. Iya. Nah gitu. Oke lah. Aduh. Terima kasih nih Super Friends sebelumnya ya. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang
konsol game, PC, dan juga mobile yang ternyata punya kelebihannya masing-masing dan ternyata memang tergantung dari gamenya. Ada yang enak dimainkan di PC, ada yang lebih cocok dimainkan di mobile, dan ada juga yang cocok dimainkan di konsol. Terima kasih banyak Mas Garit, Ya, makasih. Kak Kapo, dan juga Mas Arul yang habis ini mau kerja ya. Udah sempetin waktunya datang ke Super Talks dan ngobrolin keunggulan antara 3 platform games yang gak ada udahnya sebenarnya nih. Sehat selalu, sukses buat rencana ke depannya, dan yang penting kalau udah jadi pro player terus bagikan yang positif-positif. Apalagi Kapo kan di sini sebagai perempuan gitu, yang mana juga banyak banget nih pro player perempuan di Indonesia sekarang udah mulai ada gitu. Kalau streamer PC juga ada kan ya? Banyak banget. Banyak banget. Kalau di konsol juga aku melihat udah banyak juga gitu ya. Oke, sehat selalu semuanya teman-teman ya. Intinya jaga kesehatan. Super Friends, baru aja kita bincang-bincang seru barengan Garit Dewana, Salsabila Po, dan juga ada Arul Dagul. Kesimpulannya, 3 platform games yang baru aja kita bahas tuh benar-benar punya spesifikasi dan keunggulannya masing-masing. Dan semua balik lagi sama selera. Lalu kebutuhan dan kebiasaan lo, Super Friends. Maunya seperti apa? Stay tune terus di channel YouTube dan juga podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita selalu punya bahasan seru dan menarik bareng idola lo di sini. Gue Bimo Kusumo. Bye Super Friends.